Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel saya. Bantu like, comment, and subscribe. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yandoris Menggo Salanduero dengan NIM 218-320-43. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem digestif atau pencernaan yang dibawa oleh dosen pengampu Henry Dediharto Escape NS MPD. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air liur. Sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh triliun bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Ada beberapa bagian sistem pencernaan. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, anus. Yang pertama, rongga mulut. Mulut, proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan terjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Yang berikut, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lengkap yang disebut mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Tepat sebelum memasuki perut, kerongkongan akan melewati diafragma. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong kosong yang baru-baru terisi saat kita mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Selain itu, kita tahu bahwa fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan. Namun lebih dari itu, organ yang satu ini ternyata juga menjalankan mekanisme penting lainnya bagi tubuh. Yuk pelajari lebih lanjut tentang anatomi fisiologi lambung. Fungsi lambung. Fungsi lambung dimulai ketika makanan telah melewati esofagus. Esofagus adalah organ berbentuk seperti selang terbuat dari otot yang tersambung pada anatomi tersebut lambung. Saat ada makanan yang perlu diolah di lambung, esofagus akan terbuka sehingga makanan bisa masuk ke lambung. Saat itu diperlukan esofagus akan kembali menutup. Yang berikutnya hati. Hati atau hiper adalah organ vital yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme, penyimpanan nutrisi tubuh, serta kekebalan tubuh. Namun apa saja anatomi fungsi dari masing-masing bagian hati? Bila dilihat dengan mata telanjang, anatomi hati terdiri dari 4 lobus atau bagian dengan ukuran yang berbeda. Berikut ini bagian-bagian lobus hati yang perlu Anda kenali. Yang pertama, lobus kanan, ring lobe of liver. Lobus kanan bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali besar daripada lobus kiri. Yang kedua, lobus kiri, left lobe of liver.
Berbeda dengan lobus kanan, bagian hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen fulcrum. Yang ketiga, lobus caudatus. Ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus dan membungkus pembuluh darah balik utama. Yang keempat, lobus kuadrat. Dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan, ingin membungkus kantong empedu. Yang berikut, empedu. Sistem empedu terdiri dari kantong empedu dan saluran yang terhubung dengannya. Kantong empedu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di antara bagian bawah lobus kanan dan lobus quadratus lever. Kantong empedu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 30-50 mm. Dari tampak depan, bagian atas kantong empedu tertutup oleh lever. Sementara itu, bagian bawahnya berbatas langsung dengan bagian awal usus 12 jari. Yang berikut, pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tetapi di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantong empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas lainnya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatif. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu 12 jari, duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedu. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantong yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Yang berikut, rektum. Rektum adalah bagian dari saluran pencernaan bagian bawah. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoid dan terhubung ke anus. Rektum mengikuti bentuk sekrum dan berakhir di bagian yang diperluas yang disebut ampula, di mana tinjau di samping sebelum dikeluarkan melalui saluran anus. Yang berikut, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus